Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Roifi dengan NIM AHI 51 kelas B. Saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah kestabilan tambang bawah tanah. Untuk yang pertama, beberapa metode dari tambang bawah tanah. Yang pertama, unsupported method. Jadi metode ini tidak menggunakan dukungan tambahan untuk menjaga kestabilan struktur tambang. Dua contoh metodenya, yang pertama ada shrinkage stopping, lalu ada gophering. Untuk shrinkage stopping ini melibatkan penggalian biji dalam slice yang kemudian diledakkan. Setelah peledakan, bagian yang dihasilkan dibiarkan di lantai tambang untuk digunakan sebagai pijakan bagi operasi selanjutnya. Metode ini cocok untuk deposit biji dengan bentuk vein yang terjal dan memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan biji. Lalu untuk gophering, jadi metode ini merupakan teknik penambangan yang tidak sistematis, di mana penambang tidak perlu melakukan persiapan yang rumit untuk menggali. Sebaliknya, mereka akan mengikuti arah penerusan endapan biji, yang membuat metode ini cocok untuk endapan biji yang kecil, terpisah, dan tidak teratur. Ciri utamanya, ketidakpastian bentuk dan ukuran lubang atau lombok, yang sangat bergantung pada ukuran endapan biji. Selain itu, metode ini tidak menerapkan sistem penyanggaan pada lubang yang digali. Lubang akses yang digunakan untuk masuk dan keluar penambangan ini biasanya memiliki diameter yang cukup untuk satu orang saja. Hal ini berisiko tinggi karena tidak jarang terjadi insiden di mana penambang tertimbun akibat tidak adanya penyanggaan. Dan gophering ini biasanya dilakukan di vein-vein emas seperti itu. Lalu ada supported method yang dimana metode ini menggunakan dukungan tambahan untuk menjaga kestabilan tambang. Contohnya di sini ada cut and fill stopping dan sublevel stopping. Untuk cut and fill stopping, jadi metode ini melibatkan penggalian biji secara bertahap, di mana setiap bagian yang ditambang diisi kembali dengan material yang tidak bernilai setelah penggalian selesai. Ini membantu menjaga kestabilan terowongan dan mengurangi risiko runtuhnya struktur. Lalu sublevel stopping, di mana metode ini dibuat antara level tambang utama, biasanya dengan jarak 25-40 feet. Metode ini cocok untuk deposit biji tebal dan memerlukan bantuan country rock yang keras agar tidak memerlukan dukungan tambahan, terutama untuk endapan mineral yang kuat dan berkedalaman cukup tinggi. Dan juga metode ini melibatkan penggalian sejumlah level horizontal di dalam tubuh biji. Setiap sublevel dihubungkan oleh ramp atau lubang vertikal. Lalu ada caving method, yang dimana caving method ini merupakan teknik di mana material tambang dibiarkan runtuh ke dalam stop setelah diekstraksi. Contohnya ada sublevel caving dan block caving. Untuk sublevel caving, jadi metode ini melibatkan pembuatan sublevel di atas deposit biji. Kemudian biji dikeluarkan secara bertahap sambil membiarkan bagian atas runtuh ke bawah. Metode ini sangat efektif untuk deposit biji besar dan memungkinkan penggunaan alat berat untuk ekstraksi. Lalu block caving. Jadi block caving ini penambangan bawah tanah dengan efisiensi sumber daya yang tinggi untuk melakukan penambangan, di mana blok-blok besar biji di bawah tanah ini dipotong dari bawah sehingga biji tersebut runtuh akibat gaya beratnya sendiri atau gaya gravitasi. Setelah runtuh, biji yang dihasilkan ditarik dari draw point, titik tarik, dan diangkut menuju alat penghancur. Lalu ada 40 istilah. Untuk yang pertama, ada tunnel, yaitu lubang bukan mendatar yang dibuat untuk menembus bukit atau area bawah tanah, dan biasanya digunakan untuk keperluan transportasi, ventilasi, atau akses ke endapan biji. Lalu ada adit, yang merupakan lubang bukan mendatar atau hampir mendatar yang bukan tambang bawah tanah dengan permukaan bumi dan hanya menembus sebelah bukit saja. Lalu ada stop, tempat atau ruangan di mana endapan biji sedang ditambang, tetapi bukan tempat penggalian yang dilakukan selama development. Lalu ada portal, yaitu pintu masuk utama atau jalur masuk ke dalam tambang. Portal ini biasanya dibuat dari material yang tahan api seperti baja atau konstruksi lainnya yang aman dari bahaya kebakaran.
Lalu ada level, merupakan drift yang dibuat dengan jarak teratur ke bagian arah vertikal. Pada umumnya akan diberikan nomor urut secara teratur berdasarkan ketinggiannya dari permukaan laut. Lalu ada sublevel, merujuk pada metode penambangan yang dikenal sebagai sublevel caving, teknik yang digunakan untuk mengekstraksi biji dengan cara menggali dari atas ke bawah. Lalu ada crosscut, lubang bukaan mendatar yang menyilang atau memotong jurus endapan biji atau lubang bukaan yang menghubungkan shaft dengan endapan biji. Lalu ada drift, yaitu lubang bukaan datar yang dibuat dekat endapan biji dan harus sejajar dengan jurus atau dimensi terpanjang dari endapan bijinya. Lalu ada undercut, di mana undercut ini adalah metode penambangan block caving. Proses ini melibatkan pembuatan ambrokan di level tertentu, umumnya di bawah level produksi untuk memulai runtuhan batuan. Lalu ada room, bagian dari tambang yang telah digali dan siap diekstraksi. Ruang ini biasanya memiliki ukuran yang tetap dan dibagi menjadi blok-blok persegi. Lalu ada pilar, bagian batuan yang dibiarkan tetap di tempat untuk menjaga kestabilan struktur tambang. Lalu ada face, yaitu permukaan batuan yang sedang ditambang. Lalu ada shaft, merupakan lubang bukaan yang menghubungkan tambang bawah tanah dengan permukaan, berfungsi sebagai jalan pengangkutan karyawan, alat-alat kebutuhan tambang, ventilasi, dan penirisan. Lalu ada raise, suatu lubang bukaan vertikal atau agak miring yang dibuat dari level ke bawah ke level atas. Lalu ada winch, suatu lubang bukaan vertikal atau agak miring yang dibuat dari level atas ke level bawah. Lalu ada incline atau decline, yaitu adalah lubang bukaan miring, jadi untuk menghubungkan tingkat-tingkat penambangan. Ini adalah struktur yang membentuk sudut tertentu dengan garis horizontal dan digunakan sebagai akses menuju panel penambangan. Lalu ada country rock, yaitu batuan yang melapisi atau mengelilingi deposit mineral atau biji yang ingin diekstraksi dalam kegiatan penambangan. Lalu ada hanging wall, lapisan batuan yang terletak di bagian atas suatu vein atau endapan mineral tertentu, seringkali digunakan dalam konteks tambang batu bara. Lalu ada footwall, jadi lapisan batuan yang terletak di bagian bawah suatu vein disebut floor untuk endapan. Lalu ada wall rock, jadi dinding batasan antara batuan samping dengan deposit mineral. Lalu ada floor, bagian bawah dari semua lubang bukaan. Lalu ada roof, lapisan batuan yang merupakan atap atau dasar atas terowongan atau lorong tambang. Lalu ada rib, bagian samping atau dinding dari suatu drift atau tunnel. Lalu ada breast, ya istilah lain dari front atau face, bagian daripada stop yang digali ke arah horizontal. Lalu ada in-by, jadi ini adalah jalan dari pintu lubang masuk, main entrance, menuju area kerja di dalam tambang, yaitu tempat di mana aktivitas penambangan seperti penggalian dan pemilihan material biji berlangsung. Lalu ada out-by, adalah rute yang digunakan untuk melakukan perjalanan dari area dekat lubang masuk ke tempat kerja aktif di dalam tambang, sehingga pekerja tidak perlu kembali ke atas setiap kali ingin bekerja di bagian tertentu dari tambang bawah tanah. Lalu ada overhand, yaitu cara penambangan dengan penggalian horizontal. Lalu underhand, penambangan di mana penggaliannya atau penambangannya majunya ke bawah. Lalu ada draw point, di mana titik pemuatan biji yang menggunakan bantuan gaya gravitasi untuk mengalirkan biji ke bawah menuju tempat pengangkutan. Lalu ada ore pass, yaitu lubang bukaan yang dipakai untuk melewatkan biji dari bagian atas ke bawah. Ore pass ini dilengkapi dengan chute gate. Lalu ada chute, lubang kecil yang menghubungkan level yang paling tinggi hingga level yang paling rendah. Lalu ada grizzly, merupakan alat pemisah yang terdiri dari batang-batang baja yang disusun sejajar dengan jarak tertentu. Lalu ada strike atau jurus, adalah arah mendatar dari suatu endapan atau suatu batuan yang tegak lurus dip. Kemudian ada dip atau kemiringan, adalah suatu sudut terbesar yang bentuk oleh suatu endapan biji atau lapisan batuan dengan bidang datar. Lalu ada dip direction, itu adalah azimuth dari arah kemiringan yang diproyeksikan ke bidang horizontal. Lalu ada drawbell,
adalah struktur berbentuk corong yang berfungsi untuk memindahkan material biji dari area penambangan ke titik pemuatan atau draw point menggunakan gaya gravitasi. Lalu ada MAC, merupakan material yang dihasilkan dari proses peledakan biji. Material ini biasanya berupa batuan yang telah dilepaskan dari struktur biji dan siap diproses lebih lanjut. Lalu ada back, merujuk pada dinding atau permukaan belakang dari suatu ruang bawah tanah yang telah digali. Lalu ada bottom, lantai atau permukaan bawah dari suatu penggalian bawah tanah. Lalu ada gob, yaitu rongga atau bagian kosong dari deposit yang telah selesai ditambang. Biasanya terisi oleh hancuran batuan atau bekas penyangga. Berikut adalah daftar pustaka dan beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.